Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa ma ya'ba? Qalu man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, yang sama-sama mengharapkan ridho Allah SWT. Syukur kepada Allah, alhamdulillah pagi ini Allah masih bangunkan kita, masih hidupkan lagi kita di dunia ini. Baru saja tadi malam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur ini adalah saudaranya mati. Kita disunahkan untuk membaca doa ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku dari kematian yang sementara. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, Masya Allah ya. Dan kita mesti selalu bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita saat ini, Masya Allah. Masih diberikan kesempatan hidup ya. Seandainya tadi malam tidak dibangunkan lagi, mungkin kita Masya Allah sudah tidak ada kesempatan lagi sholat subuh berjamaah. Dan kita juga masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga dengan kesehatannya kita bisa beraktivitas lagi dengan mudah. Kita lihat saudara kita di rumah sakit sana yang masih tergeletak, yang tidak bisa kesehatannya diambil oleh Allah. Di nikmat sehat ini akan terasa, akan kita sadari ketika sudah diambil, Pak ya. Nikmatnya gigi terasanya ketika diberi sakit gigi. Nikmatnya jasad juga kalau sudah diberi sakit baru terasa bagaimana nikmatnya daripada kesehatan. Dan yang paling tinggi ini dari rahmat Allah SWT, nikmat daripada Islam, nikmat agama ini, nikmat yang akan memberikan kemuliaan kita, memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena memang Allah telah menetapkan bahwa manusia ini akan jaya, akan sukses, akan berhasil, akan senang hidupnya manakala ada agama dalam kehidupannya. Sedikit saja kekurangan amal agama dalam diri kita ini akan menyebabkan kesusahan, penderitaan, baik itu di dunia yang sementara maupun nanti di akhirat yang selama-lamanya. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah telah jadikan kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat saja. Kehidupan yang sementara di dunia ini. Tidak lama. Paling sekarang ini untuk ukuran sekarang paling 100 tahun. Kalau lebih dari itu mungkin tidak banyak. Dan kalau sudah lebih dari 100 tahun ini mungkin sudah tidak produktif lagi. Tidak begitu banyak manfaatnya lagi. Tidak bisa beraktivitas lebih lagi. Maka dirahmati Allah SWT perlu kita sadari jangan sampai kita ini tertipu dengan kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita ini gara-gara dunia ini lupa bahwa kita ini akan hidup di tempat yang akan kita jalani selama-lamanya nanti di akhirat. Jadi dunia ini sifatnya sementara dan segala sesuatu pun sementara saja. Kalau bahagia sementara, kalau susah pun sementara.
Kalau sakit juga sama, ya. Sementara saja. Dan sifatnya dunia ini kadang sakit, kadang sehat, kadang kaya, kadang miskin, kadang senang, kadang gembira, kadang ada kasih kesusahan. Itulah dunia. Tapi nanti ada suatu saat, satu tempat yang mana kita ini kalau bahagia, bahagia terus selama-lamanya. Yaitu di surganya Allah sementara. Kalau sakit, kalau susah, susah selamanya. Itu di nerakanya Allah. Di sana tempat akhir kehidupan manusia ini. Perjalanan abadi kita ini di sana. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, soalnya. Jadi tanggung jawab kita hari ini sampai mati ini adalah bagaimana menyempurnakan agama. Udkhulu fi silmi kafah. Untuk dalam rangka menyempurnakan perintah-perintah Allah. Sampai mati kita. Jadi dunia ini bukan untuk menyempurnakan jasad, bukan untuk menyempurnakan nafsu kita. Jasad kita ini sudah disempurnakan Allah kapan? Ketika di alam rahim ibu kita. Kaki, tangan, mata, ya. Semuanya nanti sudah disempurnakan waktu kita sebelum pindah ke dunia ini. Jadi kalau belum sempurna waktu di alam rahim, maka di dunia ini tidak pacak lagi menyempurnakannya. Kalaupun tidak sempurna paling dipakai ke yang palsu, Pak, ya. Kalau misalnya kakinya tidak sempurna, kasih yang palsu atau yang lainnya. Jadi untuk menyempurnakan jasad kita ini tempatnya nanti waktu di alam kandungan ibu gitu. Lebih kurang 9 bulan kita hidup di sana, menyempurnakan daripada pembentukan jasad kita. Mulai dari segumpal darah, segumpal daging, terus berkembang. Setelah 4 bulan lebih kurang penyempurnaannya, baru Allah tiupkan ruh kita. Dan ini jasad waktu di alam kandungan ini belum ada gunanya waktu di sana. Digunakan kapan? Ketika pindah ke dunia ini. Mata, kaki, tangan, ya. Semuanya ini waktu di alam kandungan tidak berfungsi. Kapan berfungsinya? Ketika kita pindah ke alam dunia. Kalau seandainya kita ditawari galak-galak nyuk mata, nyuk kaki, nyuk tangan, mesti kita akan nganggap tidak penting. Kan untuk apa mata, ya? Untuk apa kaki? Karena tidak pacak untuk jalan-jalan, tidak pacak untuk nyengok-nyengok. Yang dibutuhkan cuma apa? Tali hari-hari. Tapi ketika pindah ke dunia, yang kita anggap penting tadi itu, tali hari-hari, yang itu yang pertama kali diputus, ya. Sampai hari ini belum ada yang bawa tali hari-hari. Lah dibuang waktu lahir. Jadi Masya Allah jasadnya sudah disempurnakan di alam kandungan. Dan juga dunia ini hadirnya bukan tempat menyempurnakan nafsu. Dan memang bukan tempatnya nafsu di dunia ini. Nafsu kita ini di dunia ini dibatasi oleh Allah. Nafsu makan, paling sepiring, 2 piring makan yang paling lemak masih terasa. Kalau udah 5 piring sudah mual, malah muntah. Makan apa, makan pempek, apa sate, apa. Paling terbatas. Pemandangan mungkin nyengok lautan atau nyengok sungai, paling sehari 2 hari lemak. Seminggu sebulan lanek jenuh. Atau pengen nafsu nyengok gunung, pemandangan di gunung. Atau nafsu yang lainnya, pengen punya rumah yang bagus. Sudah dibagus-bagus rumah, ternyata tidak puas juga. Ganti lagi, rehab lagi, tambah lagi, Gus. Mungkin tidak cukup 1, tambah 2, tambah 3. Tidak cukup. Bahkan bila perlu, kalau ada kesempatan buat rumah di bulan sana, kita buat rumah di bulan. Inilah nafsu manusia. Begitupun nafsu pengen punya kendaraan. Nafsu biologis juga sama. Bini si kok kurang, pengen nambah 2. Memang bukan tepatnya di dunia ini. Kapan nafsu kita akan disempurnakan? Nanti di surga, Pak. Pengen apa baik? Pengen jadi pejabat, pengen jadi presiden seumur hidup, selama-lamanya Allah kasihkan. Minta rakyat berapa juta, tapi Allah kasih. Di dunia ini paling 5 tahun, 10 tahun. Pengen makan yang lemak, semakin lemak. Diceritakan, Masya Allah, ahli surga itu makan pisang, diingat oleh malaikat, kan ini ganti banyak makanan lain. Jengok di belakang kau nih, kulit pisang lah segunung katanya. Masih ada makanan-makanan yang lain.
Pengen nafsu biologis, dikasih bidadari. Berapa minta dikasih oleh Allah SWT. Syaratnya apa? Nah, syaratnya di dunia ini kita udhulu fi silmi kafah. Sempurnakan daripada agamanya Allah dalam diri kita. Jadi tugas kita nih Pak, tadi itu di dunia yang sementara ini yang tidak sampai mati baik, kalau seandainya besok mati selesai, yaitu menyempurnakan agamanya Allah dalam diri kita. Bagaimana caranya dalam diri kita ini selama 24 jam, mulai dari ujung kuku sampai ujung rambut, ada agama di dalamnya. Di mata kita, di kaki kita, di tangan kita. Setiap detik, setiap waktu ini ada nilai agamanya, nilai perintah-perintah Allah yang kita laksanakan. Ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk perkara agama inilah Allah kirimkan kekasih-kekasihnya para nabi, para rasul. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk satu perkara saja, yaitu bagaimana agama ini wujud dalam kehidupan manusia. Mana caranya manusia ini kenal kepada Allah SWT, kenal kepada Zat yang Maha Menciptakan, yang memelihara, yang menjamin rezeki kita, yang menghidupkan kita, yang mati ke kita. Hari ini kadang kita tidak sadar, kita ini sepertinya bahkan seperti Tuhan kita ini. Padahal kita ini tidak baca apa-apa, tidak punya apa-apa. Kita gerak, digerakkan oleh Allah. Kita hidup, dihidupkan oleh Allah. Dan suatu saat nanti kita akan dimatikan oleh Allah SWT. Dipindahkan oleh Allah ke tempat yang lain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah SWT. Termasuk kita, masa Allah bisa berzikir, mengucapkan subhanallah. Kita bisa sholat, bisa baca Quran ini hanya dengan pertolongan Allah, hanya dengan izin Allah, hanya dengan hidayah dari Allah saja. Kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak ada izin dari Allah, maka tidak ada kekuatan. Jangankan untuk yang lebih besar, ngedip ke mata beda baca Pak. Kalau tidak ditolong oleh Allah SWT, maka waktu itu kita penting perbaiki daripada keyakinan kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah. Dengan kita selalu ulang-ulang pembicaraan tentang iman, tentang kebesaran Allah, Allah Khalik, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang menjamin rezeki, Allah yang menghidupkan. Kata ulama, kalau kita sering ulang-ulang ini, sering mendengar perkara ini, maka akan Allah berikan sifat qanaah, Pak. Merasa sudah cukup. Tapi kalau tidak kata ini, kita merasa tidak cukup terus, merasa kurang terus. Maka penting kita ini selalu buat majelis-majelis tentang bicara kebesaran Allah. Supaya apa? Hidup kita ini tenang. Karena memang janji Allah, ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, mendengar pembicaraan Allah, maka hati kita ini akan tenang. Kalau itu tidak tenang-tenang hati kita ini, kurang terus, susah terus. Tidak pernah bersyukur akhirnya. Tidak kata sifat, merasa cukup dalam diri kita. Maka penting kita selalu buat majelis ya, di masjid kita, di rumah-rumah kita, di kampung kita ini, buat suasana majelis iman, bicara kebesaran Allah. Supaya apa? Kita ini ada ketenangan dalam hidup kita. Kalau kita sering ulang-ulang, Allah Maha Melihat, Allah Sami, Allah Maha Mendengar, Allah Basir, Allah Maha Melihat, Allah Alim, Allah Maha Mengetahui. Maka kata ulama, kalau kita sering ulang-ulang bicara tentang kebesaran Allah ini, maka akan Allah tanamkan sifat takwa. Sifat takwa, rasa takut kepada Allah. Karena tidak berani kita nak macam-macam, tidak berani nak maksiat, tidak berani nak buat dosa apa. Kita merasa dilihat oleh Allah setiap saat. Merasa didengar oleh Allah, merasa diperhatikan, merasa diketahui. Jadi kita tidak berani untuk macam-macam hidup ini. Hari ini ngapa kita nih kadang selalu buat dosa, jenguk yang tidak benar, melakukan yang tidak benar, mau korupsi, mau galak menjudi. Kenapa? Kita tidak merasa diperhatikan oleh Allah. Wong begawi itu Pak, kalau dilihat terus, maka dia begawinya hati-hati, takut salah. Sama itu pun kita ini sebagai hamba Allah,
Kalau ada perasaan dilihat, merasa perasaan didengar oleh Allah, merasa diperhatikan, diketahui oleh Allah, maka akan wujud sifat takwa. Nah, sifat inilah yang akan menghantarkan kita kepada jalan keluar, akan mengantarkan kita kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Maka dirahmati Allah SWT, inilah fondasi daripada agama kita ini adalah keyakinan kepada Allah. Kalau imannya benar, maka akan menghasilkan amal yang betul. Amal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, itu amal mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kita yakin betul kepada Allah dan amal mengikuti cara Nabi, nah itu agama yang sempurna. Jadi kalau kita ini laksanakan perintah Allah dan tidak cara Nabi, maka itu belum komplit, Pak, belum sempurna. Jadi yang namanya agama itu, yang akan bernilai ibadah segala kegiatan kita ini, adalah perintah Allah yang dilaksanakan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dirahmati Allah sallallahu, Allah janjikan barang siapa yang mati dalam keadaan yakin yang betul kepada Allah dan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib baginya masuk surganya Allah SWT. Bahkan Nabi mengatakan tadi dalam hadis saya sampaikan, seluruh umatku ini akan masuk surga, kata Rasulullah. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Seluruh umatku ini akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak galak. Ada juga Pak, ternyata yang tidak galak masuk surga. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, illa wa mayabah, siapa yang tidak galak ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang hidup ke sunnahku, galak milok cara hidup aku, dialah yang nak masuk surga. Jadi wong yang nak masuk surga itu adalah wong yang ikut cara hidup Nabi, Pak. Dan barang siapa yang tidak mau menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupannya, dialah yang enggan, yang tak galak masuk surganya Allah SWT. Jadi kunci masuk surga ini ya dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Amal kita ini, baik itu amal yang sifatnya mahdoh, sifatnya wajib ya. Kalau di dalam pembagian sunnah itu ada 3 Pak, sunnah itu. Ada sunnah surah, sirah, dan sariro. Surah itu apa? Penampilan Nabi. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku Nabi. Nah itu surah. Potretnya Nabi, atau fotonya Nabi. Bagaimana Nabi menjaga, memelihara jenggot. Bagaimana Nabi di kepalanya ada tutup kepala. Nabi senang pakai baju gamis. Nabi mendekkan kuku. Pokoknya jasadnya Nabi itu namanya surah. Penampilan Nabi. Kalau ibu-ibu ini mengikuti penampilan daripada istri-istrinya Nabi. Bagaimana cara istri-istrinya Nabi berpenampilan. Itulah namanya sunnahnya. Yang diarahkan oleh Rasulullah kepada istri-istri beliau. Kepada para sahabiah, para sahabat. Yang kedua sirah. Sirahnya adalah perjalanan hidup Nabi. Sirah ini perjalanan hidup Nabi. Nabi itu hidupnya lebih kurang 63 tahun. Tapi kalau nak diringkas-ringkas, kehidupan Nabi itu cuma 24 jam ya Pak. Sama dengan kita. Apa hidupnya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi dalam perjalanan kita ini selama 24 jam itu ada cara contoh nabinya. Mulai dari Nabi tidur, ada adab-adab tidur. Jadi Bapak sekalian, dikatakan orang tua kita, para ulama, tidur kita ini ngambil waktu kita lebih kurang sepertiga hidup. Jadi kita ini rata-rata sehatnya itu tidur, kata kedokteran itu 8 jam Pak ya. Kalau 8 jam berarti sepertiga hidup. Itu kan hidup 24 jam. Kalau dikurangi di 8 jam jadi sepertiganya untuk tidur, Pak. Jadi kalau Bapak di sini umurnya 60 tahun, berarti kalau sepertiganya berapa tahun tidur, Pak? 20 tahun. Jadi 20 tahun ini kalau tidak pakai cara sunnah, Pak, ini namanya umur nganggur. Sia-sia. Tidak kata artinya. Habis untuk tidur 20 tahun. Tapi kalau kita ngikuti cara Nabi, tidur dengan doa, tidur dengan sebelum tidur ada amalan, bangun tidur baca doa, maka tidur kita ini ada nilai ibadah. Kenapa ngikut cara Nabi SAW. Tapi kalau tidur tak pakai sunnah, langsung tegletak, kata apa-apanya. Nah ini namanya umur nganggur 20 tahun. Kalau pas pakai pam itu dihidup, tidak dipakai, bayarnya bengkak Pak, bayarannya. Umur kita sama.
Belum dikurangi masa balik kita. Berapa tahun kita balik? Lebih kurang 15 tahun. Ya, 15 tahun lebih kurang ya masa balik itu. 20 tambah 15, udah 35 tahun nganggur. Belum kegiatan kita sehari-hari ada banyak yang tidak bernilai ibadah. Jadi sirah nabawi itu mulai dari kita ini cara tidur, cara makan, cara Nabi, cara kita wisik, cara Nabi. Jadi menghidupkan sunnah Rasulullah dalam aktivitas kita. Nah, baru ada nilai ibadah. Kita berjalan, ada sunnah Nabi. Kita berdagang, kita begawi, kita bertani, mungkin kita apapun kegiatan kita ini ada contoh nabinya, maka akan bernilai ibadah. Sehingga 24 jam kita ini ada nilainya di sisi Allah. Nah, ini baru kita bisa menyempurnakan daripada agamanya Allah. Udkhulu fi silmi kafah. Ini dikehendaki. Yang dikehendaki dalam diri kita. Dan yang ketiga hari ini ya, sunnah itu ada sunnah sariro. Apa sunnah sariro kata orang tua kita adalah kerjanya Nabi. Apa yang digawe ke Nabi, Pak? Kalau tadi itu rutinitas ya, setiap hari mesti kita buat. Tapi ada yang spesial yang menjadikan asbab Nabi ini dimuliakan dibandingkan daripada manusia yang lain. Yaitu apa? Ada gawian. Sebagaimana Presiden Prabowo itu, Pak, Jokowi itu. Sebenarnya sama cak kita nih lah. Kenapa dia dimuliakan? Karena apa? Ada gawiannya sebagai seorang kepala negara, presiden atau Pak RT, Pak Lurah. Dia lebih ke di posisinya kenapa dia ada punya jabatannya itu, punya gawian yang tanggung jawab. Nah, begitupun nabi-nabi itu dia ini dimuliakan oleh Allah kenapa dia punya tanggung jawab, punya usaha, punya gawian, yaitu namanya kerja kenabian. Nah, hari ini alhamdulillah kita ini dikasih warisan, Pak. Usaha Nabi, kerja Nabi. Apa itu gawe Nabi? Yaitu usaha untuk mengenalkan manusia kepada Allah. Mengenalkan manusia kepada perintah-perintah Allah, agamanya Allah. Jadi samping kita ini ibadah, samping kita dewe ini melaksanakan perintah Allah, kita pun ngajak wong lain juga, ngajak diri kita, ngajak anak bini kita, ngajak keluarga kita, ngajak wong kampung kita, ngajak kepada seluruh manusia ini untuk taat kepada Allah. Yang itulah yang menjadikan umat akhir zaman ini menjadi umat yang terbaik. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau kita ini hanya ibadah baik, Pak, maka kita ini tidak katakan umat yang terbaik. Kalau kita cuma ibadah baik, kalah kita dengan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun. Tapi dia tidak dikatakan umat terbaik. Nabi Musa mungkin ada yang 500 tahun. Ratusan tahun umat-umat terdahulu. Kalau mereka ini sujud terus bertahun-tahun. Sampai mengeluarkan cahaya kalau zikir. Sama cak kita lah, tapi cahaya HP ya, kalau zikir. Jadi kalau kita mengandalkan ibadah baik, Pak, maka kita ini tidak kasih apa-apanya. Umur kita pendek. 60 tahun, 70 tahun. Tenaga kita pun terbatas. Beda dengan umat terdahulu. Tapi ngapa kita ini dikasih kemuliaan oleh Allah? Karena kita ini ada melaksanakan sunnah Nabi yang ini menyebabkan kemuliaan, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka inilah yang menjadi risau kita bersama, Pak. Masya Allah, agama ini sudah mulai ditinggalkan. Di mana-mana, Pak, masjid ini kosong. Yang isinya orang tua-tua yang anak mati. Yang anak-anak mudanya kemana? Di kampung itu nih, Pak, kontrakan banyak kos-kosan anak muda. Kati yang datang ke sini. Kami kemarin sudah keliling-keliling ke kos-kosan, alhamdulillah ketemu, diajak bicara agama, senang. Cuma memang perkara ini perkara hidayah, Pak ya. Tak dipaksa ke. Kita hanya sifatnya mengajak, tak muru, mengajak. Kalau ada yang maksiat ya kita larang. Itu tugas kita, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selebihnya ini terserah Allah. Jangankan kita, Nabi beda kata hak untuk ngasih hidayah, Pak. Nabi kita kepada pamannya siapa? Abu Thalib yang menjaga dia. Nabi Nuh kepada bininya dacak hidayah. Kepada anaknya, Nabi Lut, Nabi Ibrahim kepada bapaknya beda pajak hidayah. Kenapa? Memang hidayah milik Allah. Tapi usaha dibuat. Nabi Nuh walaupun hanya pengikutnya dikit, tapi dikatakan Nabi ulul azmi, Nabi terbaik. Nabi Lut, ya. Nabi Isa, ini nabi-nabi yang perjuangannya luar biasa, dikatakan yang termasuk nabi-nabi yang utama. Jadi sifat kita ini adalah hanya mengajak saja. Seperti wong
ngajak main bola Pak ya. Kita bukan pemain bola, tapi sifatnya ngajak Pak ya, ayo kita nonton bola, ini namanya udah dakwah. Nah, ayo kita berangkat ke masjid, ayo kita memakmurkan masjid. Nah, ini dakwanya. Ayo kita ini melaksanakan perintah Allah. Itu baik. Maka insya Allah akan Allah rubah. Nanti Allah yang akan akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka Bapak yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita telah dikenalkan dengan usaha Nabi, yaitu usaha memakmurkan masjid, usaha dakwah, saling mengajak. Di samping dakwah, Nabi itu membuat usaha namanya taklim, Pak. Taklim ini adalah pintu masuknya agama. Jadi kalau kita nak masuk rumah itu lewat pintu. Nah, begitupun agama ini akan masuk dalam diri kita, keluarga kita lewat jalan taklim, belajar. Kalau kita ini ngajak, senang, semangat, tapi belum tahu ilmunya, maka kita hidupkan suasana taklim. Yang paling utama itu, yang paling penting, kita kasih ilmu tentang keutamaan, supaya semangat. Setelah itu nanti baru kita masailnya. Tidak perlu bareng-bareng. Jadi kata ulama, perumpamaan seperti sepeda itu Pak. Ilmu padoil ini, ilmu keutamaan seperti ban belakang motor. Masail ini seperti ban depan. Jadi ban belakang ini adalah untuk mendorong, menyemangati. Nah, ban depan itu untuk mengarahkan. Nah, itu masail. Jangan sampai kita ini nabrak-nabrak. Jadi ilmu fadail, ilmu masail penting. Tapi kita ini tahu ilmu masail, tahu hukum ini salat ini penting, tapi kekuatan untuk melaksanakan. Nah, penting kita ini belajar ilmu fadail. Kita begawe baik kalau tidak kate bayarannya, kate untungnya, tidak galak kita begawe. Ya. Walaupun PNS, walaupun gawe tentara, kalau tidak dibayar, tidak galak Pak. Apalagi perkara agama ini perkara yang tidak kejenguan. Kita salat tidak kate, belum kelihatan bayarannya, baca Quran. Ya. Maka dengan keyakinan, dengan kita menghidupkan, maka penting di masjid ini Pak, sudah berjalan mungkin ya, taklim. Kita hidupkan taklim. Satu waktu setiap sehari mungkin pada subuh atau pada zuhur, baca satu hadis. Kalau satu hadis sehari Pak, 1 bulan lah 30 hadis kita dengar. Kalau satu hadis, mungkin lebih. Begitupun di rumah-rumah kita Pak. Di rumah kita ini Masya Allah penting kita ini buat majelis. Walaupun hanya 10 menit, 15 menit ya. Bacakan hadis, bacakan kisah sahabat, kisah Nabi. Supaya ahli rumah kita ini paham agama. Sebagaimana dahulu Rasulullah dan para sahabat, dengan asbab adanya majelis taklim di rumah-rumah mereka, maka yang keluar dari rumah para sahabat ini adalah para ulama. Orang yang hafal Quran. Tapi hari ini karena rumah-rumah kita tidak hidup suasana taklim, suasana belajar agama, yang keluar nanti jadi artis. Kenapa yang di taklim ke TV, nengok wong joget, nengok wong nyanyi-nyanyi. Sehingga Masya Allah yang keluar dari rumah wong Islam ini bukan ulama, tapi Masya Allah jadi artis-artis kesiangan tadi itu. Maka penting kita rubah mulai dari diri kita, keluarga kita untuk bagaimana untuk membuat suasana agama. Maka ini penting kita belajar. Caranya apa Pak? Kita luangkan waktu. Kita sisihkan waktu kita untuk berjuang di jalan Allah. Maka penting di perkara ini kita semua bersedia Pak ya. Nah, mungkin mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, berikan hidayah kepada kita untuk memberikan waktu kita untuk belajar agama. Ada benarnya datang dari Allah, pada keriuhan dari saya. Kita akhiri majelis kita dengan doa ke para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.